Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam rancang bangun pembelajaran untuk pelatihan kepemimpinan pengawas khusus di agenda ketiga di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian. Nama saya Miko Harjanti. Saya bekerja sebagai seorang widya iswara. Berikut data diri saya dan Anda dapat menghubungi saya di nomor kontak yang tercantum di bawah ini. Pelatihan kepemimpinan pengawas merupakan salah satu dari 4 pelatihan struktural, khususnya dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan melayani sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik. Khususnya di agenda ketiga, pengendalian pekerjaan, kita akan mempelajari 7 mata pelajaran, yaitu materi ke-7 komunikasi dalam pelayanan publik, materi ke-8 perencanaan kegiatan pelayanan publik, materi ke-9 penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, materi ke-10 pelayanan publik digital, 11 manajemen mutu, 12 manajemen pengawasan, dan ke-13 pengendalian pelaksanaan kegiatan. Selama menjalani pelatihan, peserta akan dididik dengan metode blended learning. Untuk itu, rencana pembelajaran kali ini, saya akan mengungkapkan rencana mengenai proses e-learning, sinkronus-asinkronus, dan rencana tentang pembelajaran klasikal, khusus untuk agenda ketiga. Baik, kita sampai pada tahap ke-1 e-learning, di mana akan memadukan sinkronus dan asinkronus. Hari ke-15 diawali dengan sinkronus selama 3 jam pelajaran. Di awal sesi, kita lakukan perkenalan menggunakan metode games, perkenalan maupun ice breaking. Kemudian kita lanjutkan sesi kedua dengan review, dengan materi membahas esai yang telah disusun oleh peserta pada tahap MOOC. Kemudian dilanjutkan dengan review materi. Review materi di sini kami akan mengangkat 3 dari 7 mata pelatihan. 3 yaitu komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Setelah itu, kami akan padukan dengan penugasan dan penutup. Penugasan ini akan dilakukan oleh peserta dengan metode asinkronus selama 4 JP. Apa saja tugasnya? Terbagi menjadi tugas individu dan tugas kelompok. Di tugas individu, peserta akan diberikan tugas untuk mengidentifikasi komunikasi dalam perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA pelayanan publik di instansi masing-masing, serta menceritakan pengalaman pembelajaran di hari ini. Di tugas kelompok di hari ini, kita akan bagi menjadi 2 subkelompok masing-masing 5 orang. Di situ bertugas dengan merancang rencana kegiatan publik di level kelompok. Berikut adalah contoh metode untuk review materi sebelumnya. Kita bisa menggunakan quizzes dengan memberikan pertanyaan pada peserta secara online. Setelah pertanyaan selesai, lalu kita bisa membahasnya dan mengajak peserta untuk memberikan opini terhadap jawaban dari pertanyaan tersebut. Hari ke-16 e-learning, kita memadukan asinkronus 3 JP di sesi pagi, lalu sinkronus 2 JP, dan dilanjutkan kembali asinkronus 2 JP di sesi sore. Untuk sinkronus sendiri akan diawali dengan pembukaan dengan metode ice breaking, kemudian pembahasan tugas individu, yaitu presentasi dari 2 subkelompok membahas tugas yang sudah diberikan kemarin dan khusus dibahas dari sisi materi 7, 8, dan 9. Baik, kemudian dilanjutkan dengan review materi baru, yaitu materi ke-10 dan 11, pelayanan publik digital dan manajemen mutu.
Metode yang digunakan untuk membahas kedua mata pelatihan tersebut adalah dengan esai dari MOOC. Kita bisa tunjuk dua peserta. Kemudian kita mempersilahkan peserta lain untuk mendiskusikan, memberikan tanggapan atas esai tersebut. Di sesi terakhir, kita akan memberikan penugasan dan penutup. Tugas ini akan dilakukan untuk sesi asinkronus. Tugasnya berupa tugas individu untuk memberikan contoh pelayanan publik digital yang menurut peserta dapat meningkatkan mutu, lalu menceritakan pengalaman pembelajaran di hari ini. Tugas subkelompok kembali dibagi menjadi dua subkelompok. Peserta diminta membuat rancangan kegiatan pelayanan publik digital yang menurut kelompok Anda dapat meningkatkan mutu pelayanan publik. Hari ke-17, kita mengalokasikan 2 JP di pagi hari untuk sesi sinkronus dan 6 JP untuk sesi asinkronus. Pada pagi hari, kita merancang pembukaan dengan ice breaking, kemudian pembahasan tugas dari tugas yang sudah diberikan hari kemarin, dan kita akan membahas dari sudut materi ke-10 dan 11. Baik, kemudian kita akan lanjut pada sesi berikutnya yaitu review materi. Untuk hari ke-17 ini khusus materi ke-12 yaitu manajemen pengawasan dan 13 pengendalian pelaksanaan kegiatan. Metode yang akan diterapkan adalah recall, lalu kita juga akan mempersilahkan beberapa orang peserta untuk mengemukakan esainya yang sudah dibuat di sesi MOOC. Kali ini kan dibahas dari sudut pandang materi ke-12 dan 13 dikaitkan dengan dua materi tersebut. Baik, selanjutnya di sesi akhir adalah memberikan tugas dan penutup. Tugas individu berupa identifikasi masalah terkait pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di instansi masing-masing. Tugas subkelompok masih sama dengan yang hari sebelumnya, yaitu mengamati rancangan kegiatan pelayanan publik yang sudah dibuat, namun kali ini dikaitkan dengan SPIP dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, rangkaian hari 17 akan dilanjutkan dengan sesi asinkronus sebanyak 6 JP. Hari ke-18 adalah hari terakhir agenda 3 untuk sesi e-learning. Di sini kami akan terapkan metode sinkronus sebanyak 2 JP. Sesi awal di pagi hari kita awali dengan pembukaan, lalu kita lanjutkan dengan membahas tugas, yaitu tugas untuk sub kelompok materi ke-12 dan 13. Selanjutnya kita lakukan wrap up materi, bisa dengan recall, quiz online, dan kami akan membuat keterkaitan jembatan antar materi dengan pengendalian pekerjaan. Dan terakhir kami akan memberikan penugasan. Tugas ini bisa dikerjakan sepanjang sesi hingga sesi asinkronus hingga peserta akan bertemu lagi dengan Widya Iswara saat sesi tatap muka klasikal. Tugas kelompoknya yaitu membuat roadmap dari kegiatan pelayanan publik yang sudah dirancang dari hari ke-15, 16, 17. Di sini peserta akan menyempurnakannya dengan roadmap dan scheduling sampai dengan kegiatan itu terselesaikan. Kita beranjak ke sesi tatap muka di hari ke-31 hingga hari ke-34. Di hari ke-31 terdapat 3 jam pelajaran tatap muka di dalam kelas. Awal sesi dilakukan dengan ice breaking metode senam. Kemudian dilanjutkan dengan recall materi, akan memberikan gambaran umum tentang agenda 3. Dilakukan dengan metode metaplan dan diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan pendalaman materi, membahas roadmap hasil tugas distance learning. Di sini kami akan memilih beberapa kelompok untuk mempresentasikan, lalu dilanjutkan dengan diskusi. Di akhir sesi kita ada penyimpulan dengan metode wrap up,
lalu kesimpulan diskusi dikaitkan dengan implementasi tugas sehari-hari. Hari ke-32 ini kita akan bertemu dengan peserta cukup panjang, 12 jam pelajaran di kelas. Untuk itu kita bagi, yang pertama kita akan melakukan ice breaking dengan metode games agar mereka lebih bersemangat mengikuti pelajaran di hari ini. Lalu pendalaman materi dengan materi roadmap itu sudah kita berikan saat distance learning. Di sini kita akan pilih beberapa kelompok untuk mengemukakan, mempresentasikan roadmap-nya. Dilanjutkan dengan feedback dari presentasi tersebut oleh kelompok lain. Kemudian kita lanjutkan dengan review. Nah, review ini bisa kita lakukan dengan metode metaplan. Ya, dan berkonsentrasi khusus pada materi 7, 8, dan 9 saja. Kemudian kita lanjutkan dengan tugas. Tugas kita jelaskan di sini adalah penugasan 1 kelompok materi matpel 7, 8, dan 9. Untuk tugas sendiri nanti kita akan bahas setelah hari ke-34 seperti apa tugasnya. Ini adalah contoh dari metaplan. Kita siapkan whiteboard virtual, lalu peserta akan diberikan kesempatan secara individual menuliskan apa saja yang sudah dipelajari dari materi ke-7, 8, dan 9. Setelah peserta semua menempelkan opininya, barulah kita bahas bersama untuk mencari benang merah. Baik, karena hari ke-32 ini cukup panjang, 12 jam pelajaran, maka tugas mandirinya pun 2 kali. Yang tadi tugas mandiri 1 dan sekarang adalah tugas mandiri kedua. Dengan memberikan penugasan kelompok sama dan akan dibahas dari sisi materi 7, 8, dan 9. Setelah itu kita akan beri mereka waktu untuk mengerjakan secara berkelompok. Setelah itu ada presentasi dari tugas kedua di sore hari. Peserta akan mempresentasikan, tidak perlu semua, hanya beberapa kelompok agar adil. Nanti kita akan bergilir kelompok yang berkesempatan untuk menampilkan. Dan terakhir kita wrap up dan kita tarik kesimpulan dari apa yang mereka sudah pelajari sepanjang hari ke-32. Hari ke-33 tidak sepanjang yang kemarin, ini hanya 9 jam pelajaran. Dimulai dengan ice breaking, boleh memilih metode senam, mengajak mereka senam bersama. Lalu kemudian kita bisa melakukan review. Untuk hari ini khususnya akan dibahas dari materi ke-10 dan 11. Review bisa menggunakan media metaplan. Selanjutnya kita berikan mereka tugas. Tugasnya berupa diskusi. Masih sama dibahas dari sisi mata pelatihan 10 dan 11. Lalu di sesi siang peserta akan mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan di sesi pagi. Ini adalah salah satu contoh dari metode metaplan untuk melakukan review pembelajaran. Kita bisa bagikan kertas pada peserta untuk menuliskan apa opini mereka, apa yang sudah mereka pelajari di materi 10 dan 11, lalu menempelkannya di depan dan kemudian mempersilahkan peserta untuk mempresentasikan sekilas dan menarik benang merah dari apa yang sudah dipelajarinya di materi 10 dan 11. Masih berlanjut di hari ke-33 sesi siang, kita akan berikan diskusi seri kedua. Di sini kemudian mereka peserta diberikan kesempatan untuk kembali berdiskusi dan ditinjau dari matpel ke-10 dan 11. Di sore hari peserta dipersilahkan untuk mempresentasikan tugasnya. Sekali lagi tidak semua kelompok kebagian untuk mempresentasikan, kita bisa memilih secara bergiliran kelompok yang akan mempresentasikan di sesi ini. Terakhir kita lakukan wrap up dan kesimpulan untuk menutup apa yang sudah dipelajari di hari ini. Hari ke-34 adalah hari terakhir tatap muka klasikal
untuk agenda ketiga. Di sini akan mengambil waktu 9 jam pelajaran. Diawali dengan pagi sesi ice breaking, kita ajak peserta melakukan senam ataupun games. Kemudian kita melakukan review materi yang lalu, terkonsentrasi pada mata pelatihan ke-12 dan 13. Oke, dilakukan dengan metode membahas roadmap yang sudah dilakukan peserta saat distance learning. Kita akan persilahkan kelompok-kelompok terakhir yang belum pernah dapat kesempatan membahas roadmap di 2 hari yang lalu. Setelah mereka mempresentasikan, kemudian ada feedback dan juga tanggapan dari kelompok yang lain. Oke, selanjutnya sesi berikutnya dilanjutkan dengan tugas materi, tugas mandiri, yaitu memberikan penugasan yang pertama. Ini terkait dengan matpel ke-12 dan 13. Setelah menjelaskan tugas, lalu peserta diberikan waktu yang cukup lama untuk melakukan tugas berdiskusi dalam kelompoknya. Dan sebelum sesi siang, peserta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas tersebut. Tentu saja bergiliran bagi kelompok yang sebelumnya belum pernah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan. Ini adalah contoh suasana diskusi di mana peserta diberikan soal kasus, diberikan kesempatan untuk mendiskusikan dalam kelompok, lalu mempresentasikan di depan secara bergiliran. Tujuannya agar peserta mampu saling memberikan opini, bekerja sama, dan memperluas jejaring saat mereka melakukan diskusi dalam kelompok. Hari ke-34, sesi siang adalah tugas mandiri yang kedua. Kita memberikan soal kelompok yang kedua, masih ditinjau dari matpel ke-12 dan 13. Kemudian setelah itu kita berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok mengerjakannya. Kemudian diakhiri dengan presentasi dari kelompok-kelompok terakhir yang belum pernah mendapatkan kesempatan untuk memberikan presentasi. Di sore hari jelang penutup, kita akan memberikan kesempatan untuk wrap up bersama-sama semua peserta di kelas dan menarik kesimpulan secara bersama-sama. Terakhir, penutup dan memberikan kalimat-kalimat penguatan maupun motivasi untuk menjalankan tugas sehari-hari. Oke, seperti diungkapkan tadi bahwa setelah hari ke-34 kita akan membahas tugas-tugas yang akan diberikan untuk kelompok selama kelas klasikal. Hari ke-32 kita akan berkonsentrasi pada materi ke-7, 8, dan 9. Di sini kita menyajikan satu kasus yaitu tentang mall pelayanan publik yang tidak berjalan maksimal. Selanjutnya kita berikan kesempatan pada peserta dalam kelompok untuk bekerja membahas kasus tersebut. Hari ke-33 kita berkonsentrasi pada materi ke-10 dan 11. Kita sajikan video kasus tentang layanan BPJS yang wacananya akan menjadi syarat dari 6 pelayanan publik. Kita berikan kesempatan dalam kelompok untuk mendiskusikan kasus ini. 34 adalah hari terakhir. Di sini kita akan menyajikan kasus tentang pengawasan pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan di sini peserta dipersilahkan untuk membedah dari sudut materi ke-12 dan 13. Baik, terima kasih telah menyimak video rencana pembelajaran agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas. Sampai jumpa di lain kesempatan.